Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu harta milik orang lain. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat pertama sampai dengan ke-7. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Mujizat yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan Elisa sungguh luar biasa, bahkan melawan kodrat alam. Coba renungkan satu perkara ini. Mata kapak itu terbuat dari bahan logam. Bahan logam itu memiliki berat jenis yang lebih besar dari air. Namun, ketika mata kapak itu terjatuh ke air, Elisa kemudian melemparkan sepotong kayu ke tempat mata kapak itu terjatuh, dan terjadilah satu mujizat. Mata kapak itu timbul ke permukaan air sehingga dapat diraih dan diambil. Coba perlahan-lahan kita belajar dan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana mujizat terjadi atas anak-anak Tuhan. Pertama-tama, coba lihat reaksi dan jeritan salah seorang dari rombongan nabi yang menjatuhkan mata kapak tersebut. "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ketakutan dan kekhawatiran seseorang yang tergabung di dalam rombongan nabi tersebut yang secara tidak sengaja telah menjatuhkan mata kapak itu. Bukan karena pekerjaannya yang tidak bisa selesai, atau karena kerugian yang akan dia alami, atau kenyamanan yang akan terusik. Namun, karena tanggung jawab atas jatuh dan hilangnya barang pinjaman. Inilah ungkapan isi karakter yang sangat mulia yang dapat menggerakkan doa seorang manusia. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan ke-3 menerangkan tentang jawaban doa. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekalipun kita berdoa, namun sekedar hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, jelaslah banyak doa-doa yang tidak pernah terjawab. Dalam hal berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, belajarlah satu perkara ini. Lukas 16 ayat ke-12. "Dan jikalau kamu tidak setia
dalam harta orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Belajarlah satu perkara dari kisah rombongan nabi ini. Tanggung jawab yang murni akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Mulailah bertanggung jawab atas harta dan milik orang lain, maka berkat untuk kita sendiri akan Tuhan berikan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk hidup bertanggung jawab, juga bertanggung jawab akan harta orang lain. Amin. Jesus loves you, and so do I.